Kali ini kita akan membahas tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang uji korelasi, yaitu Pearson, Spearman, dan Kendall. Nah, sebenarnya apa uji korelasi itu? Korelasi adalah metode yang mengukur hubungan linier dua arah antara dua variabel kontinu. Jadi di sini ada beberapa kata-kata yang harus kita garis bawahi, yaitu hubungan linier. Jadi ketika kita menggunakan uji korelasi, maka hubungan linier ini harus terpenuhi. Hubungan linier antara dua variabel itu harus terpenuhi. Lalu juga ada dua variabel yang kontinu. Awalnya seperti itu, tapi nanti ketika ada asumsi yang tidak terpenuhi, maka kita bisa lakukan uji korelasi yang lain. Jadi korelasi itu mengukur dua variabel yang hubungannya itu adalah linier. Nah, bagaimana nanti kita mengukur korelasi? Bagaimana kita tahu korelasi tersebut? Kita bisa mengukurnya menggunakan koefisien korelasi. Jadi, ketika kita melakukan uji ini, maka nilai ini nanti akan kita ketahui. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan kita menggunakan uji korelasi? Jadi kita bisa menggunakan uji korelasi ketika kita ingin mengetahui dua hal. Pertama, kita ingin mengetahui derajat atau keeratan hubungan. Jadi kita ingin tahu seberapa kuat hubungan antara dua variabel yang ingin kita lihat tersebut. Apakah hubungannya kuat ataukah lemah? Dan kita juga bisa menggunakan uji korelasi ini ketika kita ingin mengetahui arah hubungan. Arah hubungan itu maksudnya apakah hubungan dari kedua variabel tersebut positif atau negatif. Positif itu dalam artian seperti ini ya. Jadi semakin tinggi nilai X, maka akan semakin tinggi juga nilai Y. Sementara kalau hubungan yang negatif, ketika nilai X itu semakin lama semakin meningkat, justru nilai Y-nya itu semakin rendah gitu. Jadi ketika nilai X itu kecil, nilai Y malah tinggi. Dan sebaliknya gitu, itu hubungan yang sifatnya negatif. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata ada banyak sekali uji korelasi. Tapi ini tidak terlalu banyak sebenarnya, ini karena banyak pembagian asumsi-asumsinya atau jenis-jenis datanya. Jadi uji korelasi itu sebenarnya numerik, tapi bisa juga dilakukan untuk yang selain numerik. Misalkan numerik ordinal, nominal-nominal, ordinal-ordinal, ordinal-nominal, nominal-nominal. Nah, kalau data yang kita miliki itu, dua variabel data yang kita miliki itu sifatnya adalah numerik-numerik, jenis datanya adalah numerik-numerik, maka pertama kali sebelum kita memilih uji mana yang tepat, kita harus tahu dulu bagaimana sebaran data kita. Apakah sebaran data tersebut normal ataukah sebaran data tersebut tidak normal. Nah, kalau misalkan ternyata setelah kita lakukan uji normalitas data, kita ketahui ternyata data kita normal, maka kita juga perlu ketahui bagaimana hubungan dari kedua variabel ini, variabel numerik-numerik ini. Apakah dia sifat hubungannya itu linear atau dia tidak linear. Kalau dia datanya normal dan hubungannya linear antara kedua variabel itu, maka kita bisa gunakan uji Pearson. Tapi kalau misalkan ternyata walaupun sebaran datanya normal tapi tidak linear, maka kita tidak bisa gunakan uji korelasi. Kita harus gunakan uji lain, misalkan uji komparatif, dengan cara kita
terlebih dahulu mengkategorikan data numerik ini menjadi data kategorik. Jadi yang aslinya datanya adalah numerik, kita harus ubah menjadi data kategorik. Kita kategorikan atau kita kelompokkan. Setelah itu baru kita bisa lakukan uji komparasi. Jadi bukan uji korelasi. Jadi kita mengcompare atau membandingkan antara menghubungkan, tapi bentuknya itu lebih ke komparasi antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, sekarang kita lanjut ke kalau sebaran datanya tidak normal. Jadi kalau sebaran datanya tidak normal, kita juga harus cek lagi seperti tadi yang di atas, apakah hubungan dari dua variabel tersebut linier atau tidak linier. Kalau hubungan datanya linier, maka kita tidak bisa lakukan uji Pearson ya, seperti yang di atas. Karena data kita tidak normal sebarannya. Maka kita harus menggunakan uji Spearman. Sementara kalau uji korelasi yang Spearman ya. Lalu kalau misalkan ternyata sebaran data kita tidak normal dan juga tidak linier, maka kita tidak bisa lakukan uji korelasi seperti tadi yang di atas. Jadi dari yang kelompok data numerik ini, karena dia adalah data numerik, maka syarat distribusi data normal itu harus kita perhatikan. Jadi kalau kita mau memilih uji tertentu, kita harus lihat dulu apakah datanya normal ataukah tidak. Lalu yang penting juga, kita harus tahu bagaimana hubungan antara dua variabel numerik ini. Apakah dia linier ataukah tidak linier. Gitu. Jadi untuk data numerik ada dua hal yang kita perhatikan. Uji sebaran datanya, maksudnya uji normalitas data, lalu uji linearitas. Apakah uji asumsi linearitas data? Apakah dia linier ataukah tidak? Kalau tidak linier, walaupun datanya distribusinya normal atau tidak normal, kita tidak bisa gunakan uji korelasi. Kita harus gunakan uji yang lain. Nah, setelah kita tahu ternyata hubungan dari kedua variabel tersebut linier, baru kita lihat lagi bagaimana sebaran datanya. Apakah sebaran datanya normal atau tidak. Kalau normal berarti kita gunakan Pearson coefficient. Tapi kalau kita ternyata memiliki data yang sebarannya tidak normal, maka kita gunakan Spearman. Nah, ini yang untuk numerik. Lalu selain numerik, kita juga bisa gunakan uji korelasi ini sebenarnya untuk yang datanya sifatnya misalkan numerik ordinal. Nah, ini karena dua-duanya ada salah satu yang tidak numerik, maka kita tidak perlu lakukan atau kita tidak perlu mengetahui apakah datanya terdistribusi normal atau enggak. Jadi kita langsung ke uji, langsung ke asumsi apakah hubungan linier ini terpenuhi apa enggak. Apakah hubungannya linier atau tidak. Kalau datanya linier, maka kita gunakan Spearman. Tapi kalau tidak linier, sekali lagi, uji korelasi ini hanya untuk yang hubungannya sifatnya linier. Kalau keduanya itu tidak linier, maka kita tidak bisa lakukan uji korelasi. Jadi mau seperti apapun datanya, kalau asumsi linearitasnya tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa lakukan uji korelasi. Maka di sini disebutkan tidak diuji korelasi. Nah, seperti yang lain, misalkan ada nominal, kita lanjutkan, kita lakukan uji eta ya, lalu ordinal, kita bisa lakukan Spearman dan Kendall. Kalau ordinal nominal kita bisa lakukan uji eta, dan nominal kita bisa lakukan uji koefisien kontingensi. Nah, di pembahasan kita kali ini yang akan kita bahas adalah 3 hal ini. Pearson, Spearman, dan Kendall. Jadi dari yang kita lingkari di sini, jadi kita hanya membahas yang sifat
atau jenis datanya itu numerik-numerik, lalu numerik ordinal, dan ordinal-ordinal. Nah, ini sebenarnya pengulangan dari apa yang tadi sudah dijelaskan dari bagian tersebut. Kapan kita menggunakan koefisien korelasi Pearson? Ketika dua variabel tersebut adalah numerik. Masih ingat tadi kita menggunakan Pearson itu ketika variabel yang kita miliki itu numerik-numerik. Jadi variabel pertamanya numerik, variabel yang kedua juga numerik. Asumsinya hubungan linear ini harus karena kita melakukan uji korelasi. Uji korelasi itu hanya menggambarkan, hanya bisa digunakan kalau hubungan kedua variabel tersebut linear. Apa maksud dari hubungan linear? Hubungan yang linear itu adalah ketika kita menghubungkan antara variabel satu dengan variabel kedua, atau kita gambarkan dalam bentuk scatter plot atau diagram scatter, diagram tebar, maka kita akan memiliki distribusi dotnya atau titik-titik yang ada di scatter plot itu akan membentuk garis lurus atau mendekati, sebarannya itu akan mendekati pola garis lurus. Itu hubungan yang linear. Sementara tidak selalu antara hubungan variabel satu dengan variabel yang kedua itu hubungannya seperti itu gitu. Nah, kalau hubungannya tidak seperti itu, hubungannya non-linear, maka kita tidak bisa lakukan uji korelasi, termasuk uji Pearson. Karena tadi ada beberapa macam uji korelasi. Lalu selain hubungannya linear, koefisien korelasi Pearson ini bisa kita gunakan jika distribusi data paling tidak dari satu variabel itu normal. Jadi misalkan kita punya variabel pertama numerik, itu distribusi datanya normal. Lalu kedua, kita punya data numerik juga tapi distribusi datanya tidak normal. Maka ini sebenarnya kita bisa gunakan korelasi Pearson walaupun hanya salah satu. Apalagi kalau misalkan dua-duanya ternyata distribusi datanya normal, maka ini sangat bisa kita lakukan korelasi Pearson. Jadi minimal satu dari dua variabel tersebut distribusi datanya normal. Lalu kapan kita menggunakan koefisien korelasi Spearman? Ketika jenis data yang kita ingin ketahui itu, yang ingin kita teliti itu adalah numerik. Itu bisa ya tadi, numerik ketika distribusi datanya itu keduanya itu tidak normal. Jadi ketika dua-duanya distribusi datanya tidak normal. Atau bisa juga kita gunakan korelasi Spearman ketika kita punya data numerik dan ordinal atau ordinal-ordinal. Nah, asumsinya seperti tadi, karena ini juga relasi, maka kita harus memenuhi asumsi yaitu hubungan kedua variabel tersebut linear. Dan khusus yang untuk variabel numerik, maka kita harus lihat apakah distribusi datanya normal atau tidak normal. Nah, kalau distribusi datanya tidak normal, kita bisa gunakan korelasi Spearman. Tapi kalau ternyata datanya normal, ya kita gunakan yang tadi, yang Pearson. Sementara kalau untuk yang numerik ordinal atau ordinal-ordinal, kita tidak perlu lakukan normalitas data, karena normalitas data itu kita gunakan ketika kita memiliki data numerik. Walaupun di sini ada numerik ordinal, tapi karena ada ordinal, maka kita tidak perlu melakukan uji normalitas. Nah, tadi disebutkan di awal bagaimana kita menginterpretasikan atau bagaimana kita mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel lain, kekuatan dan arah hubungannya. Kita bisa mengetahuinya dari koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi ini nanti simbolnya R ya. Nilai R ini bisa menandakan, bisa memberikan makna dua hal.
pertama kekuatan korelasi dan kedua adalah arah korelasi. Jadi misalkan dari kekuatan korelasinya, kekuatan korelasi itu di sini dibagi-bagi ya, masing-masing textbook atau artikel itu berbeda-beda, tapi cukup banyak juga yang menyebutkan pengkategorian seperti ini. Jadi kalau nilai R atau korelasi yang kita dapatkan itu nilainya 0 sampai 0,3, maka itu kita kategorikan sangat lemah hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Sementara kalau nilainya 0,3 sampai dengan 0,5, itu bisa kita interpretasikan hubungan tersebut lemah. 0,5 sampai 0,7 itu sedang, 0,7 sampai 0,9 itu kuat, 0,9 sampai 1 itu sangat kuat. Ada juga yang mengkategorikan 0,5 sampai 0,9 itu kuat. Ada juga yang seperti itu. Jadi kuat dan sedangnya digabung. Gitu. Jadi yang penting kita sebutkan nilai R-nya gitu. Karena kan ini sebenarnya sifatnya lebih ke kualitatif. Tapi kalau kita punya nilai R yang bisa menyebutkan nilai R-nya, maka kita bisa tahu dengan pasti, oh tepatnya nilai R itu sekian. Jadi nanti kita bisa interpretasikan lebih lanjut gitu. Dan selain kekuatan korelasi, kita juga bisa mengetahui arah korelasi dari nilai R. Jadi sebenarnya di depan nilai ini, misalkan 0,9, 0,7, 0,5, dan yang nilai-nilai lain yang ada di sini, ini sebenarnya ada tandanya. Jadi apakah dia plus ataukah negatif, ataukah dia minus. Jadi kalau plus itu plus atau min ya. Kalau plus itu atau positif itu korelasinya hubungannya positif. Sementara kalau minus itu arah korelasinya negatif. Jadi misalkan kita punya nilai R sama dengan minus 0,3. Berarti dia cerita dua hal. Pertama, kekuatan korelasinya 0,3 itu berarti lemah. Sementara kalau karena di depan 0,3 itu ada tanda minus, maka kita ketahui bahwa arah hubungan dari relasi ini adalah negatif. Jadi kalau negatif itu semakin tinggi nilai X, semakin rendah Y. Atau semakin rendah X, semakin tinggi Y. Gitu ya. Sementara kalau misalkan hubungan tersebut positif, kita bisa sebutkan semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Nah, dari nilai R ini sebenarnya kita bisa kita tidak cukup hanya mengetahui kekuatan dan arah korelasi, tapi kita harus mengetahui apakah nilai R tersebut bermakna atau berkorelasi secara statistik itu signifikan atau enggak gitu. Nah, kita tahu dia punya korelasi yang signifikan secara statistik atau tidak itu dari nilai p-value, dari nilai P atau p-value. Interpretasinya adalah kalau kita mendapatkan nilai P dari uji korelasi tersebut lebih dari alfa besarnya, maka kita sebutkan korelasi tersebut tidak bermakna. Sementara kalau nilai P kurang dari sama dengan alfa, maka bisa kita sebutkan korelasi tersebut bermakna. Jadi kita pertama lihat dulu apakah korelasi antara kedua variabel tersebut bermakna atau tidak secara statistik. Kalau dia bermakna secara statistik, maka kita bisa lihat bagaimana kekuatan korelasinya dan bagaimana arah korelasinya. Tapi kalau dari nilai p-value-nya, atau nilai P-nya itu ternyata tidak bermakna secara statistik, maka kita tidak bisa melanjutkan interpretasi ke nilai R yang menginterpretasikan kekuatan korelasi dan arah korelasi. Jadi dia harus bermakna dulu secara statistik. Sekarang kita masuk ke tahap uji korelasi. Di
sini tahap uji korelasi yang pertama kita bahas kalau kita punya data numerik-numerik. Jadi kalau kita punya data numerik-numerik, pertama kita lakukan pengecekan asumsi linearitas dulu. Bukan normal atau tidak datanya. Kalau tadi kan kita bagiannya itu normal atau tidak, itu sebenarnya lebih ke pengelompokannya aja. Sebenarnya cara mudahnya pertama kita lakukan pengecekan asumsi linearitas dulu. Kenapa harus ini dulu? Ya karena kalau misalkan nanti ternyata hubungan antara kedua variabel tersebut tidak linear, ya kita nggak usah lakukan uji korelasi gitu. Nggak perlu kita capek-capek pilih-pilih apa ya yang kalau ternyata di awal memang tidak linear hubungannya gitu. Jadi lebih baik kita lakukan pengecekan asumsi linearitas dulu. Kalau hubungannya tidak linear, ya maka kita tidak bisa lakukan uji korelasi. Kita harus lakukan uji yang lain. Sementara kalau ternyata setelah kita cek asumsi linearitasnya terpenuhi atau hubungan kedua variabel tersebut linear, maka kita bisa lakukan uji normalitas data. Nah, dari sini kita akan tahu bagaimana data kita, apakah distribusinya normal atau tidak. Kalau distribusi datanya normal, kita bisa lakukan uji Pearson. Sementara kalau distribusi data tidak normal, maka kita lakukan uji Spearman. Ini untuk yang numerik-numerik. Sementara kalau kita punya data yang jenisnya itu numerik ordinal atau ordinal-ordinal, maka seperti yang tadi, pertama kali kita harus lakukan pengecekan asumsi linearitas. Ini penting ya, karena kita melakukan uji korelasi. Kalau hubungannya tidak linear, ya kita tidak bisa lakukan uji korelasi, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau hubungannya linear, maka kita bisa gunakan dua jenis ya, ada bisa Spearman atau bisa juga Kendall. Nah, bedanya apa? Beberapa artikel itu menyebutkan kalau sebenarnya Kendall ini lebih digunakan, lebih dianjurkan untuk digunakan karena dia lebih baik untuk yang jumlah sampelnya kecil gitu. Tapi orang lebih banyak menggunakan Spearman karena apa? Karena pertama Spearman ini kalau kita hitung secara manual dia lebih mudah dibandingkan Kendall, dan kedua Spearman ini sudah lebih dulu dikenal dibandingkan Kendall, jadi orang sudah lebih mengenal Spearman dibandingkan Kendall. Tapi untuk yang jumlah sampelnya kecil itu lebih dianjurkan Kendall karena nilainya lebih robust ya, istilahnya lebih robust dan lebih efisien. Nah, sekarang kita masuk ke pengecekan asumsi linearitas. Ini hal pertama yang kita lakukan ketika kita ingin melakukan uji korelasi. Bagaimana kita melakukan pengecekan asumsi ini? Kita bisa menampilkan scatter plot atau diagram tebar. Diagram tebar itu kita hubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Misalkan variabel satu itu di sumbu X, lalu variabel kedua itu di sumbu Y. Lalu nanti kita lihat bagaimana hubungan antara X dan Y dengan membuat dot ya atau titik-titik di antara X dan Y itu, perpotongan X dan Y itu di mana gitu. Nah, nanti titik-titik itu kita lihat tebarannya itu seperti apa. Kalau dia bentuk tebarannya itu mendekati atau membentuk garis ya, bentuk dotnya itu, maka bisa kita sebut hubungan tersebut linear. Tapi kalau ternyata hubungannya tidak linear, maka uji korelasinya tidak bisa kita lanjutkan. Pilih uji komparatif dengan melakukan kategorisasi variabel. Dari sini mohon maaf ada kesalahan ya. Jadi jika hubungan bersifat linear, maka dilakukan uji korelasi aja, bukan Pearson. Ini uji korelasi. Uji korelasinya bisa macam-macam nanti. Bisa Pearson, bisa Spearman, bisa Kendall. Tergantung dari apakah datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Atau dari jenis datanya tadi, misal ordinal-ordinal atau
numerik ordinal. Tadi kan kita beberapa kali menyebutkan hubungan linier. Jadi dua variabel yang kita hubungkan tersebut harus memenuhi asumsi linier, hubungan linier. Nah, seperti apa sebenarnya? Gambarannya seperti ini. Sederhananya seperti ini. Kita punya di sini beberapa gambar atau diagram yang menggambarkan hubungan antara dua variabel. Nah, di sini bermacam-macam bentuknya. Tapi untuk uji korelasi ini kita bisa gunakan kalau hubungan antara variabel X dan Y atau variabel pertama dengan variabel kedua itu menunjukkan garis lurus. Gitu, seperti A dan B ini. Sementara kalau misalkan nanti kita cek dengan scatter plot itu ternyata dotnya atau titik-titik yang kita punya itu tidak membentuk garis lurus, jadi dia itu polanya misalkan seperti ini ya, seperti C, D, atau E, maka kita tidak bisa gunakan uji korelasi. Kalau di SPSS, ini ada tahapannya ya, jadi ini tahapan secara umum, detailnya nanti bisa dilihat di video. Jadi kita dari menu graph, lalu legacy dialog, lalu kita pilih scatter atau dot, lalu kita pilih yang simple scatter, jenis scatternya. Sekarang kita lanjut ke uji normalitas. Setelah kita melakukan pengecekan linearitas data, maka kita bisa tahu apakah kita bisa melakukan uji korelasi atau tidak. Jadi kalau tadi hubungannya tidak linear, kita tidak akan melakukan uji korelasi. Tapi kalau misalkan tadi hubungannya linear, maka kita bisa lanjutkan ke uji normalitas data untuk mengetahui uji apa yang lebih tepat gitu. Nah, untuk uji normalitas data ini sebenarnya sudah dibahas di beberapa pertemuan beberapa minggu sebelumnya ya, pertemuan beberapa minggu yang lalu. Itu ada beberapa macam metode, tapi di sini yang kita gunakan uji statistik, yaitu dengan menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, atau Shapirov. Nah, kapan kita menggunakan Kolmogorov, kapan kita menggunakan Shapiro, ini sudah ada penjelasannya di materi sebelumnya. Dan sudah ada videonya juga, jadi silahkan dilihat lagi ya materi sebelumnya. Ini tergantung dari jumlah sampelnya, Kolmogorov dan atau Shapiro ini. Nah, bagaimana nanti kita menentukan apakah data yang kita miliki itu distribusi datanya normal atau tidak? Kita lihat dari nilai p-value dari uji tersebut, dari uji Kolmogorovnya atau dari uji Shapiro-nya. Karena kan kita pilih hanya salah satu, enggak keduanya. Nah, kalau nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka kita bisa menyimpulkan bahwa distribusi data kita itu normal. Sementara kalau p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05, maka distribusi data kita tidak normal. Nah, nanti kalau distribusi data normal, berarti kita bisa lanjutkan dengan uji Pearson. Sementara kalau distribusi data kita tidak normal, maka kita gunakan uji Spearman. Bagaimana caranya uji normalitas data di SPSS? Ini langkah secara umum ya, detailnya bisa dilihat di video sebelumnya atau video yang nanti akan dijelaskan. Jadi analyze, descriptive statistik, lalu export. Lalu setelah kita tahu distribusi datanya, maka kita bisa memilih uji yang tepat. Kalau kita lakukan uji normalitas data, berarti tadi kita punya data yang sifatnya numerik-numerik. Kalau yang datanya tadi numerik ordinal atau ordinal-ordinal, itu sudah jelas kita menggunakan Spearman atau Kendall. Tapi kalau data kita numerik-numerik, terus ternyata uji linearitasnya terpenuhi, terus setelah kita lakukan uji normalitas data, kita tahu datanya normal, maka uji yang kita pilih nanti adalah uji Pearson. Tapi kalau misalkan sebaran datanya tidak normal, maka kita gunakan Spearman. Nah, Pearson, Kendall, dan Spearman itu ada di menu langkahnya itu sama gitu. Jadi nanti tinggal yang kita pilih yang mana. Nah, ini bisa kita
mengeluarkan nilai tersebut dari menu analyze, correlate, lalu bivariate. Jadi referensinya, dan untuk pengantar cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan video tutorial untuk mempraktekkan uji